Ya, Perkenalkan, nama saya Guritno Kusumo Widarto, NIM A12 2020 0727. Saya akan mempresentasikan narasi tentang teks yang berkaitan dengan firman Tuhan. Harmoni teks dalam firman Kristen mengolah ciptaan pemuliaannya dalam pandangan yang berseberangan, seolah-olah iman akan menghambat kemajuan akal, sains, dan kebutuhan, dan meniadakan kebutuhan akan Tuhan. Namun, menurut ilmu Kristen atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bukanlah musuh dari penciptaan, melainkan instrumen yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk memahami, mengelola, dan memperindah dunia. Teknologi sains sebagai standar budaya jauh sebelum manusia menciptakan sistem informasi yang kompleks atau mesin mutakhir. Tuhan telah memberikan cetak biru untuk perkembangan iptek melalui mandat budaya di Taman Eden. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merah di bumi. Kejadian 1 pasal 28. Perintah menaklukkan itu bukan berarti berkuasa, bukanlah lisensi untuk mengeksploitasi alam, melainkan panggilan untuk menjadi pengelola yang baik. Ilmu pengetahuan sains adalah cara manusia memahami hukum-hukum alam yang telah Tuhan tetapkan, sementara teknologi adalah alat yang diciptakan untuk membantu mengelola alam tersebut agar membawa kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Sains tidak menciptakan kebenaran baru. Sains hanya menemukan kebenaran yang sejak awal telah Tuhan letakkan di dalam alam semesta. Seorang ilmuwan yang meneliti pergerakan tata surya atau arsitek jaringan digital yang membangun infrastruktur digital pada dasarnya sedang menelusuri jejak-jejak hikmah Tuhan. Ketika kita melihat iptek melalui sudut pandang ini, setiap penemuan harusnya tidak membuat kita menjadi sombong atau semakin takjub akan kebesaran Sang Pencipta. Seni sebagai karunia rohani. Seni bukan seringkali dipandang hanya sebatas hiburan. Padahal kita mencatat bahwa keahlian seni adalah desain. Salah satu manifestasi pertama dari kepenuhan memerintahkan berikutlah Tuhan berfirman, dan telah memenuhi dengan roh Allah dengan keahlian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasap batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam macam pekerjaan. Keluaran 31 pasal 26. Yang 4 adalah Menara Babel. Peringatan akan iptek tanpa Tuhan. Meski iptek adalah anugerah, kita juga memberikan batasan etis yang tegas. Menurut kisah Menara Babel di Kejadian 11 adalah contoh klasik ketika teknologi atau kemampuan membuat batu bata dan aspal dan ilmu pengetahuan yang digunakan bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk membangun nama dan kesombongan manusia. Ketika iptek dilepaskan dari otoritas firman Tuhan, ia bisa menjadi senjata yang merusak dan mulai senjata pemusnah alam secara massal, eksploitasian alam, dan hingga kecanduan teknologi yang mengisolasi manusia satu sama lain. Bagi seorang Kristen, mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi inovatif dan variatif, dan menghasilkan karya seni yang indah adalah bentuk ibadah
jika dilakukan dengan motivasi yang benar, kita seharusnya ditundukkan pada bawah otoritas Kristus seperti yang diringkas oleh Rasul Paulus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Itu ada di 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Iptek adalah kanvas alat yang Tuhan berikan. Tugas kita adalah menggunakannya untuk melukiskan kemuliaannya dan membawa damai sejahtera bagi dunia. Terima kasih.